Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku Rani Krismawati Putri, mahasiswa UPI dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini aku balik lagi nih bawa topik yang tentunya nggak bakal kalah menarik dari podcast-podcast sebelumnya. Kita kali ini itu bakal ngeanalisis kebijakan pembangunan pemerintah yang sudah ada, lalu kita analisis kembali nih, melihat melalui perspektif Islam. Gimana? Dari konsepnya udah seru kan? Dan makin penasaran gak sih? Tapi jangan lupa dulu, kita harus menyamakan pandangan kita mengenai apa sih pembangunan itu. Jadi, pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik, dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Adapun ekonomi pembangunan adalah cabang bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah ekonomi di negara berkembang dan kebijakan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita bakal bahas pembangunan pemerintah dalam perekonomian melalui kebijakannya di bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui ya, pembangunan pendidikan ini merupakan salah satu alat investasi gitu untuk pemerintah dalam perekonomian ke depannya. Karena dengan pendidikan ini akan membantu memberdayakan sumber daya manusianya menjadi lebih baik melalui peningkatan keterampilan dan juga keahlian yang tentunya nanti akan berkontribusi baik juga nih pada perekonomian. Ingat gak sih kalian sama salah satu kebijakan pemerintah yang sempat hangat nih dibicarakan pada tahun 2014? Iya, pada tahun itu tuh ada kebijakan pembangunan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu Program Indonesia Pintar, yang diwujudkan melalui Kartu Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini ditujukan dan difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan juga pemerataan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Program ini itu pasarnya adalah masyarakat usia sekolah mulai dari usia 6 hingga 21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu. Nah, sempat banyak macam reaksi awal masyarakat nih atas program dan kebijakan ini. Banyak masyarakat yang kurang baik dalam memanfaatkan fasilitasnya, seperti digunakan untuk keperluan lain, kayak cicilan motor, bayar listrik, dan lain-lain yang tentunya itu tuh bukan tujuan dari program ini. Sehingga target pemerintah dalam pemanfaatan KIP ini sempat belum tercapai. Namun, setelah melewati beberapa tahun, tepatnya 2 tahun berjalan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, banyak individu yang ternyata merasa terbantu nih dengan adanya program dari Kartu Indonesia Pintar ini. Dan pemanfaatannya pun sudah berjalan sebagaimana mestinya. Klaim output dari kebijakan itu pun ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia di seluruh provinsi Indonesia. Turunnya angka anak-anak putus sekolah hingga menurunnya tren kemiskinan Indonesia. Sehingga berdasarkan fakta dan data tadi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kebijakan pembangunan pendidikan ini sebagai salah satu langkah upaya pemberdayaan SDM dan kesejahteraan masyarakat yang dipilih oleh pemerintah ini tepat sasaran, meskipun awal-awalnya sempat ada beberapa tantangan. Dengan berhasilnya pembangunan di bidang pendidikan, juga dapat membantu pembangunan ekonomi. Dapat dilihat dari fakta menurunnya tren kemiskinan dan juga berkurangnya ketidakmerataan pendidikan, yang tentunya juga diharapkan dapat membantu ketidakmerataan perekonomian. Dalam perspektif Islam sendiri, pembangunan ekonomi berasal dari Allah melalui Al-Quran dan juga hadis, ditujukan bukan hanya untuk kesejahteraan material saja, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan keselamatan akhirat. Nah, kebijakan pemerintah melalui program Indonesia Pintar ini ternyata sejalan dengan ekonomi Islam, di mana dalam Islam ini menimba ilmu merupakan suatu kewajiban bagi manusia seumur hidup, sehingga dengan kebijakan ini membantu masyarakat dalam menunaikan kewajibannya di muka bumi. Ditambah, dalam Islam juga pemberdayaan manusia adalah tujuan terpenting dalam perekonomian, dan pemerataan atau distribusi merupakan masalah terpenting dari perekonomian. Sehingga kebijakan ini sangatlah cocok dan juga sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Namun, jika ada yang perlu dikritisi dari kebijakan ini melalui kacamata Islam adalah keterbukaan atau transparansi implementasinya. Karena
Dalam Islam ini tidak boleh yang ada namanya ketidakjelasan atau goror. Sedangkan program ini itu kurang keterbukaan dan juga transparansi dari implementasinya. Pemerintah ini sering terlihat kecolongan gitu, di mana karena kurangnya validasi data menyebabkan penerima program ini itu justru orang-orang yang masih mampu, yang tentunya bukan tujuan dari program ini. Hal ini itu tentu perlu dibenahi ya oleh pemerintah, mungkin bisa melalui diperketatnya alur pendaftaran dan juga pembentukan jiwa-jiwa jujur dari pengurus program ini. Semoga kedepannya program ini akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan juga pemanfaatan yang lebih baik, karena kebijakan ini tentunya sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, gimana nih pembahasan tadi? Seru nggak menurut kalian? Terus menurut kalian, setuju nggak sih kalau misalkan masih ada yang perlu dibenahi dari program Indonesia Pintar ini? Kalau pembahasan tadi seru ataupun kalian setuju dengan pendapat aku, boleh kasih jempolnya ya. Itu aja sih dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Saya Rani Krismawati Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.